Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harnani dari Prodi Pendidikan IPS angkatan 2020 dengan NIM 20416241034. Saya mengembangkan media pembelajaran dengan Linktree, kemudian memanfaatkan aplikasi Canva, Anymaker, dan Kahoot. Berikut ini adalah tampilan dari media pembelajaran yang telah saya buat. Pembelajaran yang akan saya kembangkan nantinya adalah pembelajaran asinkron yang memanfaatkan media Linktree. Ada 3 kegiatan yang harus dilakukan siswa nantinya, yaitu pertama, membaca materi pada modul pembelajaran, yang kedua, mengamati video pembelajaran interaktif, dan yang ketiga, mengerjakan kuis sebagai uji kompetensi. Modul pembelajaran ini dibuat melalui aplikasi Canva, kemudian video pembelajaran interaktif dibuat dengan Anymaker dan kuis dibuat dengan Kahoot. Berikut ini adalah langkah-langkah atau tutorial cara membuat video dengan Anymaker. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu buka Google, lalu kita search Anymaker. Karena kita sudah punya akun, jadi kita langsung bisa klik login. Menu yang kita pilih yaitu Create, kemudian Create a Video. Di sini banyak template yang telah disediakan, namun alangkah lebih baiknya kita klik yang template masih kosongan dan kemudian kita bisa memilih ukuran video yang akan kita buat. Kita pilih ukuran yang sesuai YouTube ya. Ada loading sebentar. Nah, di sini banyak icon yang tab menu yang disediakan. Nah, kita bisa memilih icon orang, kemudian kita pilih ada banyak pergerakan yang ditawarkan, misal seperti sedang menangis, marah, atau sedang berdiri. Kita pilih yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian kita bisa klik icon cangkir untuk memilih shape atau yang lainnya. Kita pilih shape yang persegi panjang, kemudian klik icon T untuk menulis. Kita ketikkan globalisasi karena materi kita adalah globalisasi. Kemudian background bisa kita atur. Untuk ada tulisan upgrade berarti kita harus premium. Namun kalau yang tidak terdapat tulisan upgrade atau bintang, itu adalah gratis. Kita pilih yang gratis. Kemudian kita tambahkan gambar. Kita juga bisa langsung search langsung di situ globalisasi. Nanti akan muncul gambar-gambar yang berkaitan dengan globalisasi. Kita pilih salah satu saja. Kemudian kita bisa atur ukurannya, juga bisa disesuaikan posisinya. Selain kita bisa mengatur gerakan pada icon orang yang kita pilih, kita juga bisa menambahkan audio kita dengan klik rekaman, klik voice record. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan mengenai globalisasi. Kemudian klik preview, dan kita bisa apply. Kemudian untuk menambah durasi atau panjangnya video, kita dapat klik tambah dan muncul scenes 2. Kita bisa edit background dengan hanya warna saja. Ada banyak pilihan warna. Kemudian kita bisa klik untuk menyesuaikan warna yang kita pilih. Dan seterusnya kita pilih icon orang, kemudian kita juga sesuaikan posisi gerakannya, juga kita sesuaikan ukuran besar kecilnya.
Sebelum kita save video kita juga bisa memberi judul. Misal kita beri judul tutorial Animaker. Setelah itu kita pilih menu yang publish. Klik dan kita pilih yang download video. Sudah sesuai ukurannya, kita klik download. Ada notif. Nah, ini sedang loading untuk mendownload video, dan ini loadingnya agak cukup lama. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah atau tutorial cara membuat e-modul menggunakan aplikasi Canva. Langkah-langkahnya yang pertama kita buka Google, lalu kita search Canva, klik alat desain grafis, kemudian kita search ukuran A4, klik dokumen A4. Nah, kita buat yang masih kosongan. Kita dapat menyesuaikan warna dengan klik icon warna-warna. Kita juga dapat mengadjust warna yang kita inginkan. Kita pilih icon elemen, kemudian bingkai. Banyak bingkai yang disediakan, kita pilih bingkai yang itu. Bisa diatur besar kecilnya. Setelah itu kita klik unggahan, kita pilih foto atau gambar yang telah kita sediakan. Nah, tarik dan tempel di icon bingkai yang telah kita pilih. Sesuaikan kembali, karena warnanya tabrakan kita pilih atau adjust warna lagi agak gelap. Nah, kemudian kita dapat klik teks untuk menambahkan tulisan. Kita juga langsung bisa ketikkan langsung, misal kita globalisasi, karena materi yang akan kita bahas pada modul ini adalah globalisasi. Dan kita sesuaikan tempatnya. Untuk edit yang lebih detail, kita juga bisa memperbesar atau memperkecil layar dari kertas yang ada di Canva. Kemudian kita juga bisa memilih font, gaya tulisan yang kita inginkan. Misal kita klik yang itu, dan kita juga masih bisa memilih yang lainnya. Nah, seperti itu tadi, kita bisa menambahkan halaman dan klik tambah halaman. Kemudian kita juga masih bisa mengatur warna dengan klik icon warna, dan kita bisa pilih warna yang putih karena nantinya akan diisi kata pengantar. Untuk menghias kertas, kita dapat klik elemen, karena di elemen itu nanti ada banyak stiker atau gambar-gambar yang sangat lucu dan menarik. Setelah selesai edit modul, kita bisa menyimpannya dengan klik bagikan, kemudian unduh, dan kita dapat memilih mau cetak apa. Misal kita cetak PDF, kemudian kita unduh dan loading, nanti akan tersimpan. Berikut adalah penerapan dari Media Linktree pada kegiatan pembelajaran. Pertama-tama, siswa dapat membuka
grup WhatsApp yang sesuai dengan kelas. Kemudian siswa dapat mengakses Linktree yang telah disediakan atau di-share oleh guru. Materi yang akan dipelajari oleh siswa yaitu globalisasi, bentuk dan dampaknya. Ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu membaca modul, yang kedua mengamati video, dan yang ketiga mengerjakan kuis. Sebagai permulaan dalam kegiatan pembelajaran asinkron, siswa dapat mendownload modul terlebih dahulu. Modul akan segera muncul ketika siswa mengklikkan tulisan modul pembelajaran pada Linktree yang tersedia tadi. Kemudian modul ini tersusun dari daftar isi, daftar gambar, pendahuluan, kemudian ada uraian materi yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik dan pendukungnya, kemudian rangkuman, dan diakhiri dengan uji kompetensi. Kegiatan pembelajaran kedua, siswa dapat klik video pembelajaran interaktif dan nanti akan muncul. Nah, ini videonya. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran globalisasi, bentuk dan dampaknya. Tahu nggak sih adik-adik kalau sekarang ini kita hidup di era globalisasi loh? Tapi adik-adik sudah tahu belum apa itu globalisasi? Sebelum kita membahas jauh mengenai globalisasi, coba adik-adik perhatikan gambar di samping ini. Gambar tersebut telah menggambarkan globalisasi ya adik-adik, karena orang-orang bisa saling berhubungan tanpa adanya batasan wilayah. Jadi, pengertian globalisasi adalah suatu proses di mana setiap orang di dunia dapat terikat satu sama lain, baik dari segi budaya, adat, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan gambar berikut? Apakah ini termasuk globalisasi? Jawabannya benar ya adik-adik, karena dengan menggunakan smartphone, kita dapat berinteraksi dengan banyak orang tanpa adanya batasan wilayah. Kemudian, ada 5 ciri-ciri globalisasi yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, meningkatnya perdagangan global. Yang kedua, meningkatnya interaksi budaya dan media massa. Yang ketiga, meningkatnya modal internasional dan investasi. Yang keempat, batas antar negara semakin menipis. Dan yang kelima, penyebaran informasi semakin cepat. Nah, adik-adik sudah mengetahui pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk globalisasi yang terdiri dari bidang ekonomi, komunikasi, transportasi, iptek, dan budaya. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Apakah yang adik-adik ketahui mengenai gambar di samping? Mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini ditemukan di hampir sebagian besar daerah di Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Nah, untuk kedua gambar ini merupakan contoh dari globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, globalisasi budaya dari segi pakaian, dan yang kedua, globalisasi budaya dari segi bahasa. Aspek globalisasi yang kedua yaitu ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan antar negara.
Globalisasi ekonomi sangat berkaitan dengan perdagangan bebas atau free trade. Kemudian contoh globalisasi ekonomi yaitu kerjasama ekonomi dalam bentuk organisasi ekonomi internasional. Salah satunya yaitu organisasi OPEC. Adik-adik tahu tidak bahwa makanan yang sering kita makan seperti halnya KFC, McDonald's, dan Pizza Hut itu termasuk globalisasi di bidang ekonomi. Perlu diketahui adik-adik bahwa McD merupakan perusahaan waralaba yang telah memasarkan produknya di banyak negara di dunia. Keberadaan McD ini menandakan bahwa sudah terjadi globalisasi di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Telepon, handphone, internet, email, media sosial, dan virtual meeting yang ada sekarang ini merupakan contoh globalisasi di bidang komunikasi. Topik pembahasan selanjutnya yaitu globalisasi di bidang iptek. Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Penggunaan teknologi komputer, sinar X-ray, handphone, satelit merupakan beberapa contoh dari globalisasi di bidang iptek. Pokok bahasan terakhir dalam bentuk-bentuk globalisasi yaitu globalisasi di bidang transportasi. Faktor-faktor pendorong terjadinya globalisasi transportasi yaitu yang pertama, manusia menginginkan perubahan hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi dan pendidikan. Dan yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang dapat mempercepat globalisasi transportasi. Globalisasi ibarat dua logam mata uang ya adik-adik, bisa berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Dampak positif dari globalisasi antara lain yang pertama, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan ketiga, perekonomian menjadi lebih meningkat. Dampak lain yang dapat kita rasakan dengan adanya globalisasi yaitu yang pertama, perkembangan iptek. Yang kedua, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dan yang ketiga, berkembangnya dunia wisata. Selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama ada westernisasi. Apa sih itu westernisasi? Westernisasi adalah gaya hidup yang kebarat-baratan. Salah satu contohnya yaitu gaya berpakaian yang cenderung terbuka mengikuti bangsa-bangsa barat. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Salah satu contohnya yaitu tindakan korupsi. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi.
Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Thank you for attention. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, untuk kegiatan terakhir atau penutup, siswa dapat mengakses dan mengerjakan kuis pada link Kahoot. Siswa dapat join terlebih dahulu dengan mengetikkan nama. Kemudian, siswa dapat klik OK Go dan kuis akan segera dimulai dalam hitungan mundur. Selamat mengerjakan!